Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Aswaja itu memang kocak-kocak orangnya kaum muslimin ya. Kocak betul. Ya kita tahu beberapa hari yang lalu, ya 2 hari yang lalu, PWI-LS dengan orang-orang FPI itu kan bentrok di Pemalang. Ya, dan kita tahu itu ya permasalahan mereka sendiri. Ya, dari pihak Ba'alawi kalau ceramah ya berkoar-koar nantang-nantang. Ya, dari PWI-LS melayani tantangan dari koar-koarnya Ba'alawi. Ya, terkhusus Rizik Syihab, Bahar Smith. Ya, kalau ceramah kan ya nantang-nantang. Ya, sampai bawa-bawa pedang. Ya. Lagi giliran mereka sudah perang, mereka bentrok. Kok ada yang mengatakan bahwa mereka itu diprovokasi oleh orang-orang Wahabi? Ya kan aneh kaum muslimin, ya. Coba kita simak ini pembahasan dari channel Harry Pras. Ternyata biang kerok bentrokan antara PWI dengan FPI adalah Wahabi, teman-teman. Yang dimana di sini ada salah satu ustadz yang memberikan pernyataan ini secara terbuka di media sosialnya. Nama ustadznya, julukannya ya, nama julukan. Nama julukan ustadz ini yaitu Brahma Kumbara. Ya, cuma ada di Aswaja yang seperti itu ya. Nama saja pakai nama Brahma Kumbara. Ya, ada namanya Gus Gendeng. Ada namanya macam-macam lah kalau di Aswaja itu ya, macam-macam. Ada Ustadz Cepot, ya, ada Brahma Kumbara, ada Gus Gendeng, ada apa lagi Joko Tingkir, ya macam-macam lah namanya, aneh-aneh. Kayaknya mereka ini tukang cari sensasi, bukan ustadz, ya, bukan pendakwah, tukang cari sensasi, cari ketenaran. Ya, apalagi mencatut istilah Wahabi di konflik PWI dengan FPI. Ini hubungannya apa coba? Ustadz Brahma Kumbara. Sudah seperti filmnya Mak Lampir. Mak Lampir, terus siapa lagi? Angling Dharma, Gamandanu. Seperti itulah. Mungkin agar namanya nyentrik, agar namanya mudah diingat, agar namanya beken gitu ya. Jadi menggunakan nama-nama film-film kolosal. Yang jelas itu cari tenar, ya, cari follower. Cari follower, namanya mudah diingat, ceramahnya banyol, ya, ditambah ya boleh dangdutan, boleh macam-macam. Pokoknya yang haram-haram itu ya dibuat samar-samar, bahkan dibuat halal. Ya, yang seperti itu supaya jamaahnya banyak, supaya jamaahnya seneng. Ya. Mungkin ini salah satu jajaran gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang menghalalkan son horeg, ya. Perkiraan kami seperti itu, ya. Udahlah, kalau model-model seperti itu udah yakin, ya, ceramah-ceramahnya nggak ada yang beres, ya. Coba kita langsung ke pokok pembahasan, ya. Coba kita baca dulu seperti apa postingannya, nanti kita komentari kekonyolan ini. Nah, ini dia ya. Ustadz Brahma Kumbara. Sudah sering saya ingatkan kalian, jangan sampai mau diadu domba. Dipisah. Kalian harus tahu otak di balik konflik nasab adalah Wahabi, musuh Aswaja. Musuh, teman-teman. Jadi orang-orang Mekah Madinah itu musuhnya orang-orang NU. Toh bener memang, musuh. Padahal orang-orang Salafi tidak ada yang menganggap kalian musuh. Orang-orang Salafi mendakwahi kalian agar kembali mengerjakan sunnah saja tanpa bid'ah, bukan memusuhi. Oh enggak, kalau mereka musuh, Wahabi musuh. Yuk kita datangi Mekah Madinah, kita bunuh semua, hancurkan semua Wahabi. Kerjasama dengan Syiah kalau begitu, biar tambah jos. Dan kamuflase HTI, musuh negara. Kalau mau gelut mereka saja yang berkonflik, kalian jangan ikut. Wali Songo tidak mengajarkan kekerasan juga, sebaliknya Nabi Muhammad SAW pun benci kekerasan. Jadi di bagian ini pun kalau kita berbicara masalah fakta, teman-teman, ini sangat jauh sekali dari kebenaran. Karena apa? Bagaimana mungkin orang-orang Salafi ini menjadi biang kerok
dari gaduh nasab. Padahal tidak ada satupun orang-orang Salafi yang sampai membuat tesis tentang nasabnya Ba'alawi. Ya, memang seperti itulah mereka. Ya. Apapun masalahnya, ya, Wahabi biang keroknya. Apapun masalahnya, Wahabi penyebabnya. Pokoknya Wahabi. Ya. Segala sesuatu penyebabnya Wahabi. Pokoknya kalau bertentangan dengan mereka, Wahabi sudah. Ya. Dan kami coba untuk nyari akunnya dan ketemu kaum muslimin. Ya. Ketemu akunnya. Ustadz Brahma Kumbara ini. Akunnya ini. Dan postingannya ini. Ya. Postingan tanggal 24 Juli. Ya, coba kita baca lagi ya ini. Sudah sering saya ingatkan kalian, jangan sampai mau diadu domba. Kalian harus tahu otak dibalik konflik nasab adalah Wahabi, musuh Aswaja, dan kamuflase HTI, musuh negara. Kalau mau gelut, ya mereka saja yang berkonflik. Kalian jangan ikut-ikutan. Wali Songo tidak mengajarkan kekerasan, juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW pun ya benci kekerasan. Ini orang ngawurnya total kaum muslimin ya. Dari mana bisa menyimpulkan kalau yang membuat gaduh masalah nasab itu Wahabi? Dari mana? Nggak ada. Ya, nggak ada. Coba lihat para asatid yang disebut Wahabi, ada nggak bahas-bahas masalah nasab Ba'alawi, apalagi sampai bikin tesis, ya, apalagi sampai mengumpulkan kitab-kitab cuma untuk bahas masalah nasab. Nggak ada sama sekali. Justru yang gencar berusaha untuk meneliti nasab Ba'alawi itu ya tokoh-tokoh NU sendiri. Tokoh-tokoh NU sendiri. Coba berapa banyak tokoh NU yang mereka sekarang sudah tidak percaya lagi dengan Ba'alawi dan mereka jelas memusuhi Wahabi. Ya, Pak Said Akil Siraj, Pak Marzuki Mustamar. Hah? Apa mereka digerakkan sama orang-orang Wahabi? Enggak. Apakah mereka meneliti nasab Ba'alawi, mengkritik ceramah-ceramah Ba'alawi karena mereka melihat pergerakan dari para asatid Wahabi? Enggak. Justru mereka sendiri yang tersadarkan dari pembodohan yang dilakukan oleh para Ba'alawi. Silakan carilah ceramah-ceramah dari Pak Marzuki Mustamar, itu kan banyak. Pak Marzuki Mustamar, Pak Said Akil Siraj, itu jelas tokoh Aswaja. Ya, jelas tokoh NU. Dan jelas mereka pembenci Wahabi. Nggak mungkin mereka bekerja sama dengan Wahabi, nggak mungkin, mustahil. Ya, Pak Marzuki Mustamar saja kalau membahas masalah Wahabi sampai mencak-mencak. Hah? Sampai mencak-mencak. Nggak mungkin mereka kerja sama, nggak mungkin mereka bantu Wahabi, itu nggak mungkin. Mereka itu orang-orang yang tersadarkan karena selama ini merekalah yang dihinakan oleh Ba'alawi. Coba, ya, selama ini Pak Marzuki Mustamar, Pak Said Akil Siraj itu dianggap nggak lebih mulia daripada Habib Ba'alawi yang bodoh, yang nakal, yang ahli maksiat. Ya jelas saja lah mereka lama-lama sadar. Ya, kalau seperti Brahma Kumbara nggak sadar-sadar memang orangnya mungkin IQ-nya ya sangat rendah, mungkin jongkok. Ya kalau Pak Said Akil, Pak Marzuki Mustamar mungkin selama ini ya baru rukuk lah. Lah kalau Brahma Kumbara ini mungkin jongkok. Dia nggak sadar dihinakan sama Ba'alawi. Ya. Coba berapa banyak ceramah Ba'alawi yang mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba. Nah, artinya ada 70 Pak Marzuki Mustamar itu nggak lebih mulia daripada Habib-Habib bocil nggak jelas yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabat ya babil habib. Tabat ya babil habib. Nah, coba. Wajar kalau Pak Marzuki Mustamar, Pak Said Akil Siraj sekarang sadar. Ya, mereka ini dianggap nggak lebih hebat, nggak lebih mulia dibandingkan dengan ya cunguk-cunguk Ba'alawi yang nggak jelas. Ya.
Baca Quran ngawur, tabat siaba abi lahabi wa tab. A'udzubillahi minasyaironir rajim. Belum lagi bahar semit, ya. Baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Belum lagi baca kitab terbalik dari kiri ke kanan. Baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Hah? Belum lagi Pak Lutfi bin Yahya, ya, bahasa Arabnya kacau, ya, gitu dianggap ulama selama ini, dianggap sebagai pimpinan Thariqah sedunia, ya, pimpinan Thariqah NU. Bahasa Arab saja nggak bisa jadi pimpinan Thariqah, ya. Makanya Pak Said Akil Siraj, Pak Marzuki Mustamar sadar nggak ada campur tangan orang-orang yang disebut Wahabi, nggak ada. Ya paling orang Wahabi kan cuma menjelaskan, ya kalau memang kalian itu cucu Nabi, ya kalian itu harusnya menjadi orang yang paling depan membela sunnah-sunnah Nabi. Tapi realitanya enggak. Kalian justru banyak yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan kalau kita menyimak ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Basalamah ketika membahas nasab zuriat Nabi, ya, mereka mengatakan zuriat Nabi itu ada sampai sekarang. Zuriat Nabi itu ada, ya. Tapi kan mereka nggak hulu, ya. Zuriat Nabi itu memang wajib dimuliakan. Tapi semua juga wajib dimuliakan, nggak cuma zuriat Nabi saja. Semua dimuliakan. Muslim itu mulia. Ya, nggak cuma zuriat Nabi, hanya saja zuriat Nabi itu ada perlakuan-perlakuan khusus, nggak boleh nerima zakat, nggak boleh nerima sedekah, ya. Ada kekhususan memang, ya. Tapi untuk memuliakan, ya kita muliakan semua umat Muslim. Bahkan mereka mengatakan seandainya benar, ya, zuriat Nabi kalau nggak ngikuti jejak Nabi, nggak ngikuti syariat Nabi, apa gunanya? Nggak ada. Sementara kalau selama ini ya orang-orang dari NU, orang-orang Aswaja, ya termasuk Said Akil Siraj, termasuk Marzuki Mustamar, itu kan selama ini termakan oleh doktrin-doktrin dari Ba'alawi. Hah? Sudahlah. Jadi orang-orang yang sekarang ini menggugat nasab Ba'alawi, mereka itu tadinya korban, dulunya korban pembodohan Ba'alawi, yang sekarang mereka tersadarkan dari pembodohan Ba'alawi, tersadarkan dari dongeng-dongengan Ba'alawi. Ya, selama ini mereka tertipu. Ya cuma sekarang ini yang nggak sadar-sadar itu yang bodoh, nggak sadar-sadar juga. Ya, kok bisa nyebut ini provokasi dari Wahabi? Angel. Padahal kalau melihat video-video yang ada, berita-berita yang ada, nggak ada satupun orang yang disebut Wahabi yang ikut bentrok sama mereka. Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Justru kami katakan mereka berdua itu, ya dua kubu maksudnya, ya dua kubu itu PWI dan FPI itu sama-sama nggak bener. Sesama Muslim kok saling bentrok. Ya katanya yang jihad, yang membela kiai, membela agama, saling teriak Allahu Akbar. Jihad model apa kalau perangnya sesama Muslim? Kan tilil namanya, ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.